Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antika. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang demokrasi kepemimpinan dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, serta ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Islam, istilah demokrasi memang tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran maupun hadis. Namun, Islam mengajarkan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip demokrasi seperti musyawarah, keadilan, persamaan, tanggung jawab, kebebasan yang bertanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak manusia. Oleh karena itu, banyak ulama berpendapat bahwa demokrasi dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dasar demokrasi dalam Islam yaitu ada musyawarah. Musyawarah merupakan prinsip utama dalam Islam untuk menyelesaikan berbagai persoalan bersama. Keputusan yang diambil melalui musyawarah diharapkan menghasilkan kemaslahatan bagi semua pihak. Selain itu, Rasulullah SAW juga sering bermusyawarah dengan para sahabat dan urusan pemerintah, peperangan maupun kehidupan bermasyarakat. Lalu yang kedua ada keadilan. Keadilan yaitu Islam mengajarkan bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada keadilan. Seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan rakyat berdasarkan suku, agama, ras, kekayaan, atau kedudukan. Yang ketiga ada persamaan. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan. Kemudian, prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam yaitu yang pertama ada musyawarah dalam mengambil keputusan, keadilan bagi seluruh masyarakat, persamaan hak dan kewajiban, kebebasan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, menghormati hak asasi manusia, amanah dalam menjalankan kekuasaan, yang terakhir ada bertanggung jawab kepada rakyat dan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada persamaan demokrasi dan Islam. Yang pertama ada sama-sama mengutamakan musyawarah, yang kedua menjunjung tinggi keadilan, yang ketiga mengakui hak masyarakat untuk memberikan pendapat, lalu yang terakhir ada menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan. Kelima ada perbedaan demokrasi Barat dengan demokrasi Islam. Demokrasi Barat menempatkan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat sehingga hukum dapat berubah sesuai kehendak mayoritas. Dalam Islam, kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia itu hanya menjalankan amanah sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, keputusan hasil musyawarah tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Lalu selanjutnya ada kepemimpinan dalam perspektif Islam. Nah, pengertian kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang dalam memengaruhi, mengarahkan, membimbing, serta mengatur orang lain agar tujuan bersama dapat tercapai. Dalam Islam, kepemimpinan disebut imamah atau khilafah, yaitu amanah yang diberikan kepada seseorang untuk memimpin masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Lalu ada tujuan kepemimpinan dalam Islam.
yaitu menegakkan agama Allah, menciptakan keadilan, melindungi masyarakat, menjaga persatuan umat, mewujudkan kesejahteraan bersama, menjamin keamanan masyarakat. Lalu ada sifat-sifat pemimpin menurut Islam. Nah, seorang pemimpin ideal harus memiliki sifat-sifat yang dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu ada syahidik atau jujur, yang kedua ada amanah, yang ketiga ada tabligh, yang keempat ada patona atau cerdas, yang kelima ada adil, yang keenam bertanggung jawab. Lalu ada tugas pemimpin dalam Islam. Nah, tugas pemimpin dalam Islam ini yang pertama ada menegakkan hukum secara adil, yang kedua melindungi hak rakyat, yang ketiga menjaga keamanan negara, yang keempat mengelola kekayaan negara untuk kesejahteraan masyarakat, yang kelima ada memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu yang terakhir itu ada menjadi teladan dalam akhlak. Nah, selanjutnya ada hak dan kewajiban rakyat. Rakyat berkewajiban mentaati pemimpin selama tidak memerintahkan kemaksiatan, memberikan nasihat yang baik, serta ikut menjaga ketertiban masyarakat. Sebaliknya, rakyat berhak memperoleh perlindungan, keadilan, pelayanan, dan kesejahteraan. Lalu di sini ada penegakan hukum dalam perspektif Islam. Nah, pengertian penegakan hukum yaitu penegakan hukum adalah proses menerapkan aturan secara adil agar tercipta ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Dalam Islam, hukum ini ditegakkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Tujuannya bukan hanya memberikan hukuman, tetapi juga menjaga kemaslahatan umat. Lalu ada tujuan penegakan hukum. Nah, tujuan penegakan hukum ini yang pertama ada menegakkan keadilan, yang kedua melindungi hak dan masyarakat, yang ketiga mencegah tindakan kejahatan, yang keempat menciptakan ketertiban sosial, lalu yang terakhir itu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lalu di sini ada prinsip-prinsip penegakan hukum. Nah, prinsip-prinsip penegakan hukum itu yang pertama ada keadilan, lalu kedua persamaan, ketiga kejujuran, keempat kepastian hukum, yang kelima kemaslahatan, yang keenam ada dasar hukum. Nah, contoh penegakan hukum pada masa Rasulullah SAW yaitu pernah menegaskan bahwa hukum harus berlaku sama sebagai semua orang